mereka begitu Bang Arai dan juga Bang Agus dari tangan para preman yang melakukan pungli itu juga polisi berhasil mengamankan beberapa uang pecahan antaranya 2.000 ya dan juga uang pecahan 1.000 dan juga koin 500 rupiah begitu Bang Agus dan juga Bang Arai. Oh, berarti semalam itu sudah dilakukan penangkapan dan hari ini pengembangan gitu ya? Iya Bang. Ada 4 ya hari ini ya yang diamankan. Iya, Bang. Berarti jumlahnya 5 orang yang diamankan ya? Itu seperti apa, Fred? Apakah sekedar hanya membuat perjanjian-perjanjian macam-macam biasa, ya kan? Tidak mengulangi Iya, ya kan? Itu ya. seperti apa, Fred? Ya, dengar. Ya, jadi ya gimana? Langsung aja. Ya. Halo. Ya, jadi tadi begini Bang, Kapolsek Banterbatu itu Kompol Dedi Dharma mengatakan bahwa dia menyarankan agar pelaku atau yang memviralkan itu seorang mahasiswa Winsu itu membuat laporan ke Polsek Banterbatu agar mereka itu diproses hukum. Namun sampai saat ini katanya mahasiswa itu sudah berupaya dihubungi, namun ya nampaknya tidak bersedia untuk membuat laporan pungli yang diterimanya kemarin itu untuk melaporkan ke Polsek Banterbatu begitu Bang. Jadi memang polisi juga masih berupaya untuk membujuk pemilik Instagram yang memviralkan itu Bang. Jadi agar proses hukum itu dapat segera dilakukan. Dan Kapolsek juga mengatakan apabila memang tidak dilaporkan maka proses hukum itu tidak bisa dilakukan Bang. Jadi ya seperti yang Abang bilang tadi itu maka akan cepat akan dilepaskan begitu Bang, tidak bisa diproses atau dihukum. Apakah polisi tidak bisa melakukan istilahnya LP model A begitu, istilahnya polisi saja yang melaporkan itu begitu. Kalau korbannya kan pasti dia pasti takut begitu kan, apalagi dia saban hari melintas di sana. Tuh, nanti ditandai iya. Itu kan. Bapak polisi ini bagaimana? Apakah itu memang harus apakah harus korbannya yang harus ada pengaduan gitu kan? Padahal kan itu jelas itu sudah itu pungli jelas ya, tindak pidana. Ada unsur pemaksaan lagi. Itu seperti apa? Iya Bang, jadi Kapolsek Banterbatu juga sampai sekarang ini dia masih berupaya karena memang agak sulit dihubungi pemilik Instagram itu Bang. Dan itu tadi alasannya mungkin karena takut atau apapun dan kemungkinan nanti akan seperti itu polisi membuat laporan sendiri seperti apa kasusnya begitu Bang. Sambil menunggu adanya laporan dari masyarakat ataupun mahasiswa yang memang kesehariannya melintas untuk kuliah di daerah sekitar Bang. Jadi kalau seperti ini takut orangnya. Iya, orang pasti takut apalagi cuman apalagi hanya mahasiswa kan yang dihadapi preman mungkin kan. Yang bangsa duduk apa pokoknya salah sikit tikam bacok ya kan ya mungkin barangkali nanti Fred bisa ditindaklanjuti seperti apa apakah polisi cuma menunggu laporan itu saja padahal itu sudah itu kan agak unik memang polisi. Nah kita juga kadang ada juga istilah gini kan, ini polisi kita ini kayak polisi India katanya. Ya kita berharap semoga polisi dia ya abang tahu sendiri kan. Tembak kaki kena ya kan. Iya Pak, iya nggak? Susah. Iya susah kita jelaskan itu. Ada Freddy nanti. Iya. Apa dia? Baik Fred, terima kasih. Itu yang tadi. Oh iya, satu lagi. Kita mendengar laporan bahwa kasus perampokan toko emas itu yang di Pajak Simpang Limun. Iya. Itu kabarnya sudah diamankan dan ada yang ditembak mati. Ada perkembangan terbaru bahwa pelakunya sudah diamankan yang 4 orang dan 1 diantaranya itu ditembak mati. Iya, dikirim menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana Freddy? Apakah ada mendapatkan informasi yang sama? Iya Bang, jadi berdasarkan informasi yang kita terima di lapangan itu, memang polisi berhasil menangkap para perampok yang melakukan aksinya pada 26 Agustus lalu dan 1 diantaranya itu ditembak mati karena berupaya melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Dan saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara karena memang mayatnya itu dibawa di sini pada semalam malam gitu Bang. Semalam malam. Dan sampai saat ini kita juga masih menunggu informasi resmi. Dan tadi saya juga sudah menghubungi
pemilik toko emas, salah satu pemilik toko emas, ia mengatakan masih berada di kantor polisi gitu bang. Ia kembali lagi dipanggil oleh polisi, begitu Bang Agus dan juga Bang Arai. Oh, berarti pemilik toko emas masih menjalani pemeriksaan sejak kemarin ya, Fred? Iya, ini kembali lagi bang. Kemarin sudah dan hari ini kembali dipanggil informasinya begitu bang. Oh iya, baik. Tapi sudah benar ya bahwasannya ada jenazah di sana yang diduga perampok itu ya, begitu ya? Iya bang. Tapi dari pejabat kepolisian belum ada mau memberi penjelasan ya? Sampai saat ini bang, kita lagi berupaya untuk terus mengkonfirmasi apa informasi tersebut bang. Dan sampai saat ini belum ada balasan ataupun pihak yang berwajib yang memberikan keterangan bang. Baik Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali tetap dipantau khususnya menyangkut masalah perampok yang ditembak mati itu ya Freddy. Juga Siapa, tadi. siapa? Iya, tentunya juga yang tadi soal premanisme ya. Itu apakah Barangkali bisa ditanyakan ulang ke polisi, apakah tidak langsung saja melakukan pelaporan model A misalnya ya kan, atau cuma menunggu. Mungkin itu saja Freddy. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali Freddy. Ya bang, terima kasih bang. Oke. Wah, ini Bang. Premanisme ya. dengannya aku sudah mulai Iya, napas. sesak. Karena mencium hawa. cium hawa sendiri. Aku juga. Izin ya Netizen netizen ya. netizen ya. Ini Tapi tadi agak apa ya kita bilang ya soal polisi India tadi gimana polisi India? aduh, aku kalau ngomongin polisi dia ini nanti Polisi- ada pula yang polisi India kan tersinggung ya. juga yang bagus kan? Ada Iya, Tuan Pijay. Tuan Kumar, Pijay ya kan. Amar Singh ya kan. Itu yang lawan-lawannya Tuan Takur. Iya, Tuan Takur. versus Gurdip Singh. Jadi kalau film India itu dulu film-film India yang model-model ada polisi, ada banditnya. Itu ada satu kecenderungan tuh. Apa itu Bang? Kalau banditnya naik Fiat. Oh, mobil. Saya contoh, Iya. warna putih Iya, biasa. iya. Kalau polisinya naik Willys. Oh iya. Biar bisa lompat. Iya betul. Kalau kejar-kejaran agak lama gitu ya. Sama, Iya. slow motion. Dia. Iya, slow Apakah motion. karena kayak gitu, slow dia. Slow. Itulah terlalu slow. Sampai akhirnya pelaku ruda paksa anak 10 tahun pun nggak ketangkep juga. Itu harus menunggu apa juga? Itu menunggu apa itu kalau Mungkin menunggu keajaiban. Jadi Bang, ngomongin soal polisi ya kan. Ini menurut catatan saya lah ya. Jadi akhir-akhir ini ada kecenderungan seperti saya nggak tahu apakah memang penyidikannya terlalu begitu sulit atau seperti apa. Kemudian ada terjadi problem di beberapa polsek, misalnya kasus di Polsek Medan Kota begitu ya kan. Ada tahanan mati lebam-lebam ya kan. Kemudian keluarganya mengaku diperas gitu kan, 25 juta. Oh, yang katanya sakit apa itu ya? Sakit getah bening. Iya. Tapi lembamnya di sini ya. Iya, lebamnya di sini. Lari ke situ. Itu aku juga kurang paham lah ya soal itu. Apa yang dokter di film Good Doctor itu pun bingung itu. Bingung, iya. Ini sepanjang yang aku pelajari nggak ada kayak kalau getah bening itu tuh nggak sampai lebam di biji mata gitu. Iya kan? Kemudian juga soal itu tadi Bang, kayak di Polrestabes. Banyak beberapa kasus yang memang kayaknya mandek gitu. Contoh kasus lah kita ambil seperti penggerebekan swab Lapangan Merdeka. Sampai sekarang itu tak juntrung kejelasannya. Kemudian pengembangan dari penangkapan Bapak Sekda Nias Utara. Bapak Sekda. Ya kan? Menurut pekerja dari diskotik itu narkoba atas perintah dari penanggung jawab karaoke, pengelola. Tapi penanggung jawab pengelola nggak pernah sampai sekarang nggak jelas. Tahu pun kita siapa ya? Katanya mau dipanggil. Mungkin nggak tahu lah tadi panggil cair nggak tahu juga. Pak Sekdanya aja nggak jelas. Iya. Ya kan? Entah sudah di apa dia. Udah pulang dong. Udah santai-santai di pinggir pantai. Tadi Suriname. Iya. Berenang-berenang. Iya. kan? Kemudian juga kasus yang akhir-akhir ini jadi sorotan itu yang tadi Bang. Soal kasus
ruda paksa anak 10 tahun. Ya. Itu juga belum terungkap. Lengkap. Pada pelakunya 10 orang. 10 orang. Itu seakan-akan semuanya psikopat yang sangat cerdas. Iya. Sampai sekarang nggak ketangkap, nggak tahu kita. Kemudian juga setelah kasus ruda paksa anak 10 tahun, ada yang kemarin remaja yang sempat dinyatakan hilang ternyata Harusnya dirampok dan paksa diculik juga. oleh itu juga. Itu belum jelas juga. Iya, saya nggak tahu apakah Padahal memang orangnya sudah tahu. Ya. iya kan? Itu kan katanya kawan medsos. Temannya. Heeh. Iya, saya nggak bingung gitu, bingung. Iya, nggak habis pikir ya. Heeh. Sama yang tadi. Kenapa? Kalau yang tadi itu soal apa tuh? Pemalakan tadi. Pemalakan, Itu kan preman. sudah jelas. Iya. Videonya banyak. Videonya ada. Ada video yang di YouTube, ada video yang di TikTok, ada video di Instagram. Kita juga ada punya video sampai 2 kan. Iya. Pelakunya ditangkap. Tapi kemudian ternyata harus ada laporan. Iya. Susah ya gitu ya. Yang kayak polisi India betul. Makanya menurut saya Bang, kenapa aksi premanisme ini nggak ada habisnya? Barangkali karena itu. Jadi mereka merasa ditangkap nanti dilepas kok, gitu kan? Bikin surat perjanjian. Iya kan? Minta maaf. Minta maaf. Ya minta maaf aja. Besok ya meras lagi. Saya nama ini minta Iya. maaf sudah melakukan pemalakan. Abang menghayati kali ya. Karena sudah sering melihat itu ya. Oh iya. Aku kalau ada preman ini betul kesel aku Bang. Iya, iya. Kesel betul. Yang ibu-ibu dijambak, diinjek-injek lah, itu juga belum jelas kasusnya. Itu belum jelas juga. Perkembangannya kayak apa kan nggak jelas. Belum jelas. Jangan Memang sudah diamankan, tapi kan nggak tahu tindak. minta maafnya udah beredar belum? Belum. Nah, ini kan banyak ini yang menjadi sorotan. Ya mungkin itu ya beberapa kasus-kasus menonjol lah. Yang menonjol ini biasa memang kasus maksudnya bukan yang lain. Kalau yang lain memang hot juga. Iya. Ya bisa kita lanjutkan. Nanti netizen marah. Netizen ini orang kok cakap-cakap sendiri. Iya. Nah, ini yang kedua berita kita masih dari seputar apa juga seputar kriminal. Ada diungkap kali ini pengungkapan. Tadi yang nggak jelas. Iya. Nah, ini diungkap. Pengungkapan ini. Terkait narkoba juga. Ini ada barang haram. Haram. Pil Setan. Kata orang pil setan. Pil setan. Nah, ekstasi. Extastion. Station, ya. Iya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, yuk makan cecek. Aku awalnya apa? Iya, apa gitu kan? Maksudnya Kok cicak apa? Kayak telur cicak gitu ya? Iya, kayaknya. Aku juga nggak paham gitu, Bang. Kenapa kok bisa Tapi telur cicak kan kecil ya kan? Tapi ada juga yang kecil-kecil, Bang. Oh, ada. Katanya. Katanya. Iya. Kita kan dengar-dengar aja. Iya. Saya bukan kayak si Pardede. Yang dari atas ya? Iya. Kita kan dengar-dengar. Oke. Ini pengungkapan narkoba ya. Salah satu apa ya kalau bisa dibilang mungkin motif-motif yang lumayan fresh nih Ya, baru. Ini. baru. Tapi tidak untuk ditiru ya. Iya, tidak untuk Ini, ditiru. ada sepasang suami istri yang Astaga. melakukan penjualan ekstasi, tapi di dalam kopi saset. Oh, kayak jualan kopi dong ya? Kopi. Iya. Kalau di kampung-kampung jualannya pakai tampa nih. Bentar lagi pun sabu. Iya ya. Jadi ini ini modusnya ya. Ini keduanya memproduksi Ekstasi rumahan. Mau home industry ya. Kayak buat keripik ya. Bisa ya. Bisa. Mungkin ahli-ahli kimia. Ahli kimia. Dia bisa mengkombinasi ya zat-zat kimia ya. Tentu. Ini mereka melakukannya di rumahnya. Ini di Jalan Budi Kemenangan. Budi Kemenangan ini kayaknya nggak jauh dari Polsek Medan Barat kayaknya. Dekat ya? Kayaknya sepertinya. Tapi bisa bobol juga ya petugasnya. Ya, ini kita ada videonya. Ada videonya ini ya. Bisa lihat dulu. Oke. Suami istri yang membuat atau memproduksi narkotika dan psikotropika. Jadi suami istri ini yang bersangkutan membeli
ekstasi yang menurut pengakuannya tidak laku di tempat-tempat hiburan, dan ada salah satu pemasok yang biasa mengantar ke rumahnya, kemudian dicampur dengan kopi kemasan saset dan dijual. Dan ini yang paling laku, dibuat kemasan saset kopi, kemudian dijual di kafe-kafe, kemudian di tempat-tempat hiburan. Jadi ekstasi dicampur dengan yang masih berisi mana? Yang panjang-panjang tuh. Kan ada yang kopi. Jadi ini mereka membuat kopi, kemudian dicampur dengan ekstasi yang sudah di blender, kemudian sama mereka dipres lagi. Jadi ini suami istri bersamaan, yang laki maupun yang perempuan. Nah itu tadi Bang, ini menarik ini Bang. Aku baru dengar juga ada ekstasi dicampur kopi gitu. Kayaknya suami istri ini bereksperimen kayaknya. Ini kayaknya semakin beragam apa ya cara untuk soal narkoba ini ya. Pernarkobaan jauh ini ya. Iya, aku juga baru kemarin Pak Pardede dari Anus ya kan? Katanya. Aku juga bingung orang nyabu dari Anus kayak apa. Mungkin kayak suntik cacing itu. Iya ya. Kayak suntik cacing. Pakai apa tuh? Selang ya? Salahnya. Iya kan? Iya. Iya. Ini sekarang katanya ada lagi ekstasi yang dicampur dengan kopi, dan ternyata itu tadi kita pikir ekstasi itu dimasukkan ke dalam kopi, disembunyikan gitu ya. Disembunyikan sebagai apa namanya ya? Pengelabuan lah ya. Pengelabuan. Ternyata enggak. Dicampur. Di blender kopi dan bubuk ekstasi ya di blender ya. Iya. Itu makannya apa diminum ya? Itu nggak tahu. Saya belum pernah. Belum ya? Saya belum. Apa pernah? Kopi saset enggak sekarang. Kopi enggak ya? Oh, saset enggak boleh ya? Boleh, kata dokter aku enggak boleh. Kopi-kopi yang inilah ya, yang agak mahal. Sorry, bukan apa ya? Bukan sombong, bukan. Penyakitan. Karena memang kata dokter kalau meminum kopi yang sasetan itu punya dampak buruk katanya kan Bang. Untuk ginjal kan Bang. Makanya harus memang minum kopi yang betul-betul kopi begitu ya. Kopi yang itu. Kayak yang di apa kita lah produser ya ini orang-orang ini tiap hari minum kopi yang mahal. Janji siswa apa namanya? Kayak sekolah ya. Sama kenangan pacar. Oh iya. Pacar dan janji siswa. Banyak orang ini. Iya, banyak orang ini. Berapa itu satu cup itu ya? 20 kan ya? 20 tiap hari. 20. Banyak juga gaji orang ini. Entah siapa diolah orang ini. Iya. Tapi kembali lagi tadi soal kopi ekstasi ya di dalam kopi saset. Itu sepertinya seperti itu karena di blender kemudian apa mungkin diminum gitu ya. Nah, ini saya kurang paham Bang. Ya karena memang saya kalau belum pernah nyoba. Kalau ekstasi kan ini sepanjang pengetahuan ya, dengar. Itu kan memang ditelan. Ditelan ya. Ekstasi itu kan memang ditelan. Seperti makan obat. Oh gitu ya. Kan pilnya itu. Oh karena dia pil ya. Iya. Ini barangkali sekalian diminum. Campur ya kan? Iya betul. Apa ya? Ini eksperimen yang baru. Untungnya ketahuan. Kalau enggak ngeri juga ya. Iya, sempat terbeli awak gimana kan? Iyalah, mau juga gini kan. Ya, selamat sore. Kepala pun main. Sebelum kan? Kita siaran barangkali kan enggak dibelikan oleh produser kita. Akhirnya ngopi-ngopi ini pun dicolokkan. Minum itu pas di sini kok goyang. Kepala pun selamat sore Medan, tangan gini-gini. Lihat kanan kiri. Kasih payung mutar musik kita gini. Iya, betul. Untunglah. Ini ada laporan dari reporter kita ya. Ini kasihkan berbicara. Reporter kita menunggu. Yang tadi meliput di Polrestabes dan ada Goklas Useli. Nah, ya, halo selamat sore. Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore. Enggak dikantongi yang tadi kan, Goks? Ya, sikit-sikit lah, Bang. Enggak lah, Bang. Ya, silakan, Gok. Ya, tadi Polrestabes Medan membeberkan beberapa kasus-kasus narkoba yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Sebenarnya ada 3 kasus, namun salah satu kasus yang paling unik adalah pasangan suami istri
Dia berinisial J untuk yang laki-laki berusia 30 tahun dan MC untuk yang perempuan berusia 25 tahun tinggal di Kelurahan Pulau Brayan Kota, di mana mereka memproduksi suatu ekstasi dengan cara mengemasnya dalam sebuah kopi saset yang telah dipres sebelumnya. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi sejak 2 tahun lalu berdasarkan keterangan dari tersangka Z seperti itu. Meskipun sebelumnya Pak Kapolrestabes Medan, Pak Riko sempat mengatakan itu masih 3 bulan yang lalu. Nah, adapun untuk pertama kali katanya si Z ini, si sang suami itu berjumpa dengan bos dari pemilik dari barang haram tersebut itu di suatu hotel, di Hotel Kapita Hotel Kapita Building, di mana disitulah pertama kali dia dipertemukan oleh temannya terhadap bosnya yang sampai saat ini masih menjadi buron dari pihak kepolisian. Nah, adapun untuk penjualan dari pil ekstasi ini itu dijual ke kafe-kafe dan juga beberapa orang-orang yang sudah memesan terhadap para tersangka, dan justru memesan tersebut memakai jasa aplikasi jual beli online seperti itu. Nah, inilah yang masih juga didalami oleh pihak kepolisian soal bagaimana transaksi melalui aplikasi jual beli online ini. Apakah memang sudah menjadi suatu tren terbaru di masa PPKM ini atau tidak seperti itu? Dan mungkin sangat besar kemungkinan juga ada beberapa tersangka-tersangka lainnya yang mungkin menggunakan jasa aplikasi tersebut. Nah, adapun dari kedua tersangka ini ditemukan ada 5 rekening yang digunakan untuk menyimpan uangnya, dan juga kabarnya kedua tersangka ini juga sering memakai rekening orang tuanya untuk melakukan transaksi. Nah, adapun kedua tersangka dikenakan pasal 113, 112, 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman mati. Seperti itu Bang Agus dan Bang Arai. Nah, ini tadi Gok disampaikan bahwasannya para pelaku sudah kurang lebih 2 tahun begitu ya menjalankan bisnis pembuatan pil ekstasi. Mereka ini mencetak sendiri atau ada bantuan dari orang lain, atau memang hanya suami istri saja berdua, ayolah Dek kita buat aja di rumah kan gitu kan? Itu seperti apa Gok? Iya. Nah, tadi sempat ditanyakan memang apakah ada pembantunya untuk memproduksi ini. Tadi sang suami mengatakan tidak ada, hanya mereka berdua. Oleh karena itu juga memang pas penggerebekan tanggal 3 September kemarin, itu polisi memang melihat mereka yang memproduksi dalam satu meja khusus, yang dimana di atas meja tersebut sudah tersedia barang-barang dari ekstasi dan juga ada bungkus-bungkus kopi serta yang lain-lainnya. Tadi disebutkan bahwasannya pelaku mengaku mendapatkan barang itu dari, kita sebut mafia narkoba yang disebutnya sebagai bos lah ya. Nah, ini katanya bosnya ini sering mangkal di Capitol Building. Ini kan jadi satu pertanyaan bagi banyak orang juga. Waktu itu belum lama ini ada juga yang mengulas bahwasannya Capitol Building itu sarang narkoba begitu Bang. Nah, artinya kalau ini artinya kalau ini benar, berarti terbukti dong ya bahwasannya diduga Capitol Building itu memang jadi tempat sarang peredaran narkoba begitu ya. Dan pelaku mengakui itu ya, bahwasannya dia mendapat dari temannya yang sering mangkal di sana begitu ya, Go? Iya, jadi memang awalnya si sang suami mendapatkan jaringan narkoba tersebut itu melalui temannya, di mana temannya itu mempertemukan si sang suami dengan bosnya yang sekarang di Capitol Building. Nah, adapun sebenarnya Bang, untuk sang suami ini awalnya sang suami tidak pernah memberitahukan kepada sang istri ketika memproduksi kopi tersebut. Jadi sang istri mengakui tadi awal-awalnya dia tidak mengetahui apa yang diproduksi oleh suaminya, tapi dia ikut mengerjakan seperti itu hingga pada akhirnya terakhir dia baru mengetahui bahwa itu adalah narkoba. Nah, pendapatan mereka sebulan itu mencapai 10 sampai 15 juta. Seperti itu, Pak. Iya, betul. Ini luar biasa juga ya, sampai 15 juta per bulan, kemudian membuat sendiri, diedarkan sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, aplikasi yang disebutkan itu apakah aplikasi misalnya kayak
toko Pak Edi misalnya. Kita nggak bilang toko apa, tapi iya kan, shop apa gitu kan, surprise atau apa gitu. Itu gimana? Apakah memang menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tenar begitu? Itu. Nah, jadi kalau tentang aplikasi ini tadi tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Polrestabes karena mereka juga sedang mendalami terkait dengan fungsi dari aplikasi tersebut, apakah memang marak. Bisa jadi juga katanya aplikasi itu adalah media sosial, jejaring sosial yang biasa dipakai anak muda untuk berkenalan. Mungkin dari situ baru ada terbuka akses untuk saring transfer ataupun jual beli narkoba tersebut. Berarti bisa, iya, entah itu di Instagram gitu ya, atau itu di TikTok, atau di Tinder gitu ya. Cari jodoh sambil cari ini mana nih cewek yang bisa. Tapi ini ada apa juga nih kelas pertanyaan. Ini kan katanya tadi di kopi saset ya. Nah, kopi saset, apakah kopi saset itu kopi bermerek terkenal atau mereka buat mereknya sendiri? Iya. Misalnya ya, kopi tadi Walabu misalnya. Misalnya kopi CDF misalnya. Itu apakah ya Bang, tadi sempat ditunjukkan memang sekilas kopi sasetan yang sering diedarkan oleh mereka itu berwarna hijau, ada juga warna kuning. Memang saset tersebut tidak familiar, artinya bukan bermerek, mereka bentuk sendiri seperti itu Bang. Oh gitu ya. buat sendiri? Buat sendiri ya. Memang ini kalau dibilang apa ya? Kreatif. Tapi ya kreatifnya membahayakan. UMKM nih Bang. Iya, ya. UMKM. UMKM. Iya, UMKM narkoba ya. Iya, betul. Iya. Aduh. Saya dengar juga tadi selain mengungkap soal ekstasi di Jalan Budi Kemenangan tadi ya, polisi katanya juga mengungkap peredaran sabu dan ekstasi yang katanya di komplek Taman Setiabudi Indah. Dua. Itu gimana? Komplek elit ya kan? Komplek yang termasuk di Kota Medan dan di salah satu rumah itu dijadikan gudang gitu kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Jangan-jangan memang banyak bandar narkoba ini menjadikan rumah-rumah apa ya, komplek-komplek rumah mewah tempat bersembunyi gitu kan Bang? Karena kan kalau di rumah mewah ya tahulah petugas kan udahlah payah di sana ada si Anu ya, gitu. Itu gimana? Ya itu tadi juga dibeberkan oleh pihak kepolisian. Jadi ditangkap seseorang laki-laki berinisial IS yang berusia sudah 52 tahun. Itu ditangkap sekitar tanggal 28 Juli sekitar pukul 5 sore dengan barang bukti 800 gram sabu dan 35 papan pil Happy Five dan uang penjualan sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi sebenarnya ketika dia ditangkap di perumahan tersebut, dia mengaku mengambil barang dari seseorang yang berinisial namanya DA yang sampai saat ini masih DPO lah oleh pihak kepolisian, dan si inisial IS ini dikenakan pasal 114 dan 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau paling ringan itu 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Pak. Baik, Gok. Baik. Terima kasih atas laporannya, Gok. Barangkali tetap dipantau menyangkut masalah peredaran narkoba ini, apalagi tadi sempat ada wacana akan membuat panti rehabilitasi, ya kan? Pak Wali Kota katanya ingin membuat panti rehabilitasi. Enggak, dia ingin membuat yang baru katanya, Pak. Oh iya, betul. Yang ribut di lapangan bola ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa dipantau nanti ya, Gok. Terima kasih atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas, Gok Kelas. Oke, terima kasih Bang Arya dan Agus. Iya, itu tadi Bang. Tadi Pak Wali katanya pengen buat lah, dan dia juga pengen katanya di Kota Medan ini kalau bisa ada BNN-nya sendiri gitu. BNN Kota Medan apa? Belum ya. BNN Kota Medan kan belum ada. Hari ini kan masih provinsi. Oke. Tapi ada Pak produser kita tadi gini. Kasih dada. Kode bahwa Kode. ada breaking news. Ada breaking news. Ya, baik. Sebuah mobil terbakar Mobil? katanya. Oh. Gara-gara waduh. apa ya?
mobilnya ini sudah dimodifikasi secara khusus Oh, membawa, terjadi bahan bakar minyak, tapi mungkin terjadi korsleting dan bocor gitu ya. Ini siapa yang melaporkan? Ini ada langsung Bang dari ya? kawan kita Indra Gunawan Sepautar dari Deli Serdang. Dari Serdang. Indra, apakah sudah masuk? Selamat sore ya. Sorry, Pak Sekda. Selamat sore. Suaranya? Suaranya dong. Halo ya Bang. Iya, silakan dilaporkan. Indra, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Ya, dapat saya laporkan Bang Agus dan Arai. Ya. Bahwasanya saat ini saya berada di SPBU di depan lapangan segitiga Lubuk Pakam. Dapat saya tunjukkan dari belakang Ya, seperti mungkin ini. kameranya bisa dibalik mungkin Pak Sekda sambil dijelaskan. Kameranya bisa dibalik kamera depan sambil dijelaskan kondisi di sana begitu. Ini, halo Bang, udah nampak Bang? Ya, Ya, maksudnya pakai kamera. pakai kamera depannya. Oke, siap. Saya usahakan dulu ya. Ya, siap. Oke. Bentar ya. Ya, silakan. Nah, ya tadi. Bisa? Belum yang tadi. Ya silakan sambil dijelaskan. Sambil dijelaskan. Ya, ini Bang, saat ini ada di depan SPBU, di sekitar SPBU ini, di SPBU segitiga Lubuk Pakam, ada mobil Toyota Kijang Kapsul dengan plat BK1299GA. Saat ini sudah diamankan atau dipasang garis polisi oleh pihak Polresta Deli Serdang. Jadi Baru sekitar 3 pukul 16 tadi itu mobil ini terbakar bagian dalamnya karena akun pribadi. mobil ini mengangkut maksud saya mengangkut lebih dari 10 jerigen premium dan juga pertalit. Jadi mobil ini menurut informasi yang saya dapatkan sudah dimodifikasi. Jadi setelah pengisian dilakukan oleh petugas SPBU, namun kemudian mobil ini karena di dalamnya ada jerigen, jadi petugas ini sengaja memasukkan dorong minyak dari bagian samping ini. Jadi bagian samping ini terus ternyata tembus ke bagian dalam jerigen. Jadi di dalam mobil ini sudah ada jerigen lebih dari 10. Jadi karena saat pengisian itu mobil ini dalam keadaan hidup, jadi makanya bisa timbul kemudian api Bang, gitu Bang. Oh, artinya terjadi kebocoran ya Bang antara tangki penampung itu ke tempat mobil yang ada di bawah itu ya? Begitu ya? Jadi ini terkait hal itu masih didalami oleh pihak Polresta Deli Serdang. Namun ada kuat dugaan mobil ini memang sengaja mau mengangkut bahan bakar sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali. Makanya di dalamnya itu ada lebih dari 10 jerigen. Jadi menurut keterangan saksi mata yang saya dapatkan, jadi tadi saya baru wawancara dengan salah satu pedagang bakso bakar, namanya itu Muhammad Husin. Muhammad Husin ini menjelaskan kejadian kebakaran mobil ini terjadi sekitar pukul 16. Pada saat itu dia sedang berjualan. Tiba-tiba petugas SPBU berteriak menyatakan bahwa kebakaran. Lalu dia Husin ini mendatangi lokasi dan melihat di dalam ini Bang, di dalam mobil ini ternyata sudah berisi lebih dari 10 jerigen di dalamnya, dan jerigen inilah yang terbakar tiba-tiba. Jadi untuk kejelasnya apakah korslet atau seperti apa, mungkin itu nanti pihak kepolisian. Namun orang yang pertama kali memadamkan api adalah Muhammad Husin ini, pedagang bakso bakar, karena petugas SPBU itu malah ketakutan melihat kondisi karena diduga panik telah melakukan penjualan bahan bakar dan mengisinya ke dalam. Halo, Iya, Bang. itu teringatnya tadi Muhammad Husin itu melakukan pemadaman itu pakai apa? Jadi Bang, ini berdasarkan informasi yang dia sebutkan.
Jadi ada racun api di sekitar ini bang, ada racun api di sekitar lokasi. Jadi dia bergegas karena petugasnya itu pada panik. Jadi dia sendiri yang berinisiatif mengambil racun api dan menyemprotkannya sehingga bagian yang terbakar ini adalah bagian dalam saja bang. Kalau kita lihat bagian luar ini bang, ini putih karena memang ini dampak dari racun api yang sudah disemprotkan. Kalau ban-bannya saya amati ini memang kondisinya masih utuh ya, tidak masih bisa terpakai, namun bagian dalam ini memang rusak parah seperti itu bang. Di lokasi kejadian apakah saat ini terlihat kerumunan orang atau seperti apa bang? Ya, Karena nih saya dapat saya gambarkan ini seperti ini. Jadi sekitar lokasi memang banyak kerumunan, memang karena kondisi ini saat ini memang baru saja pulang jam kantor ya bang ya. Jadi makanya kondisinya mereka juga ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Ada korban jiwa tidak bang? Ya. Jadi supirnya informasi yang saya terima, jadi mobil ini sebelumnya dibawa oleh seorang ibu bersama dengan satu orang anaknya. Namun karena setelah kejadian kebakaran ini mereka panik dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Nah, ini tepat di samping lokasi mobil sudah ada mobil pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang. Mereka juga sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi. Nah, ini dia lokasinya. Jadi dapat saya sebutkan bahwasanya SPBU ini kondisinya sekarang sudah disegel. Artinya memang tidak diperbolehkan dulu untuk melakukan pelayanan karena kasus ini sedang ditangani oleh pihak Polresta Deli Serdang. Berarti pengemudinya tadi ibu-ibu tadi atau anaknya? Ya, pengemudinya itu adalah seorang anak bersama dengan ibunya. Jadi ada 2 orang di dalam mobil berdasarkan keterangan yang saya dapat dari Muhammad Husin, Bang. Saya juga tadi sudah berusaha untuk meminta konfirmasi dari pihak SPBU. Namun belum ada petugas SPBU yang bersedia untuk memberikan komentar terkait hal ini. Tapi kuat dugaan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan di mana mereka menjual bahan bakar kepada seseorang dengan cara mobil yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu, Bang. Artinya ada upaya dugaan penyelewengan seperti bahan itu maksud bakar saya. minyak ya. Iya. Dan pemilik mobil saat ini masih belum ditemukan karena saat kejadian melarikan diri begitu ya, Bang? Iya, benar sekali. Nah, ini karena mungkin panik dan mungkin takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Iya, ini apanya pun mungkin pihak SPBU-nya barangkali turut panik juga kan? Panik. Penjualan seperti ini kan dilarang begitu ya. Dilarang ya, Indra ya. Iya, benar sekali, Bang. Karena memang cara untuk membeli bahan bakar ini itu lain dari yang lain. Jadi memang berdasar keterangan saya himpun, jadi petugas operator itu memasukkan corongnya itu ke tempat biasa. Nozzle-nya ya. Ya, nozzle-nya. Jadi di dalamnya itu sudah tapi bolong dia, Bang. Bolong dan terhubung langsung ke jerigen. Dia dimodifikasi seperti itu, bukan beli per jerigen-jerigen dimasukkan ke dalam ya. Biasanya kan kalau umumnya jerigen per jerigen baru kemudian diangkut gitu, Bang. Iya, Bang. Siasatnya mantap. Seolah-olah dia mengisi bahan bakar untuk mobil gitu ya. Tapi bahan bakarnya itu tidak masuk ke tangki, tapi ke jerigen. Jerigen, gitu ya seperti itu, Bang. Oke. Wajah Pak Sekda mungkin sudah bisa diperlihatkan. Wajah Pak Sekda mungkin. Ya. Artinya ada indikasi memang ini upaya untuk menyelewengkan minyak ya. Iya, apalagi kita tahu kan bahwasannya akhir-akhir ini ada minyak subsidi untuk rakyat begitu kan, dengan harga yang mungkin sedikit lebih murah gitu kan. Apakah minyak yang dibeli ini adalah minyak subsidi atau minyak yang biasa saja atau seperti apa? Ini berdasar keterangan dari Muhammad Husin, pedagang bakso bakar tadi yang saya dapatkan.
Jadi dia menyebut bahwa saya di dalam jerigen-jerigen yang ada di dalam mobil ini itu terdapat jenis bahan bakar pertalit dan juga premium, Bang. Seperti itu. Oplos ya. Oplos. Ada kemungkinan begitu kah Indra, di oplos dan ini barangkali akan dijual lagi Jadi di eceran ya? Eceran ya. terkait apakah dioplos itu kita belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun dugaannya Bang ini akan dijual untuk di kawasan perkampungan karena memang akan dijual dalam botol-botol aqua, sejenis aqua seperti itu. Ecer ya. Ya, eceran seperti itu. Oke, baik. Baik, Indra, terima kasih atas laporannya. Ini sangat menarik, terutama apa tadi ya? Modifikasi ya. Modifikasi dari tangki ternyata bukan dari apa namanya nozzle-nya ya? Iya, dari nozzle ternyata bukan ke tangki, ke dirigen. Ini cukup mungkin unik. itu bisa apalagi Indra bisa diperdalam lagi nanti apakah pihak SPBU ini mengetahui hal itu atau tidak? Atau ada oknum petugas yang main mata begitu? Apakah mereka mengetahui bahwa mobil ini sudah dimodifikasi sebelumnya atau tidak? Seperti itu barangkali bisa. Ya, jadi Bang, dapat saya laporkan Bang. Tadi saya sudah berusaha untuk meminta klarifikasi dari pihak SPBU. Jadi ada 4 petugas SPBU sudah kita coba untuk konfirmasi, tapi mereka bungkam karena memang diduga ini menyadari kesalahannya seperti itu dan belum ada perintah dari berarti manajemen. ada indikasi pihak SPBU memang selama ini sudah tahu dan terbiasa mengisi itu ya, begitu ya? Benar sekali. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan ini mobil memang sudah berulang kali bolak-balik ke SPBU dan baru kali ini mengalami kejadian seperti ini. Langganan berarti ya? Ya, seperti itu. Iya, baik. Okay. Ya, terima kasih Bang Indra, walaupun pihak SPBU tidak mau memberikan keterangan itu sah-sah saja. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti menyangkut adanya dugaan pelanggaran hukum menyangkut penjualan BBM ini Bang Indra ke polisi begitu Bang Indra. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat kembali bertugas Bang Indra. Sore. Ya, wah itu tadi laporan langsung dari Pak Sekda yang cukup menggebu-gebu karena memang pihak SPBU kayaknya memilih bungkam Bang. Karena memang ada dugaan ini sudah langganan, ya kan? Langganan kita ini kan gitu kan? Yang seperti ini kan memang dilarang untuk kejadian itu. Ya paling kalau toleransi paling 55 liter lah, 55 liter ya kan? Untuk apa Pak? Untuk genset di rumah ya kan? Untuk bakar sampah. Aku sering juga gitu Bang. Itu ya? Iya, genset kecil tuh kan ada. Kalau waktu musim-musim mati lampu, sering kita beli. Musim lagi katanya mati lampu. Sekali-sekali aja. Sekali lagi, Sekali. Ini kemarin katanya PLN sering apa? Mereka ngakunya lagi perawatan untuk meningkatkan apa ya namanya pelayanan kelistrikan, tapi peningkatan pelayanan kelistrikan ini berdampak dengan penurunan daya Bang. Ya ini PLN diperhatikan, ini barang-barang elektronik warga rusak ya kan. Kalau naik turun watt itu Bang, kan mau terjadi korslet Bang, bisa kulkas misalnya meledak terbakar. Nggak dingin lagi. Nanti kalau udah kebakaran PLN buang badan ya kan. Ini tolong dong, jangan begitu dong ya kan. Itu tadi soal apa ya? Kita kembali lagi itu soal mobil yang terbakar saat diduga bermain ya soal tadi masalah. Takjub juga melihat. Pertama tadi kurang nangkap sih apa yang dibilang oleh Pak Sekda tadi. Ya. Ternyata masuk kemari terus minyaknya itu keluar ke dirigen gimana ya? Rupanya dimodifikasi. Dimodifikasi dari lubang itu masuk bukan ke tangki tapi ke jerigen. Ternyata jerigennya di dalam itu 10. Makanya itu kan mungkin kalau aku di sampingnya gitu kan melihatin ini kok mobil kijang seperti ini 200 liter. Ini kemana perginya? Rupanya ke dalam jerigen. Betul. Ini ada apa lagi Bang? Oke. Berita ketiga kita ini. Kembali ke laptop. Ini berita yang terakhir ini. Nah kalau ini agak sedikit menggembirakan. Menggembirakan ya. Walaupun kita masih dalam PPKM level 4.
Iya. Tapi menurut Bapak Wali Kota kita, Bapak Sudah Bobi, Bapak sudah, Bobi. mulai melandai ya. Dan dia berharap kemarin kita kayaknya sudah bisa level Level 3 ini, gitu ya. Nah ternyata ketika diumumkan oleh Pak Bapak Erlangga kemarin, Menko ya. Menko Perekonomian, dari 14 kabupaten kota di Indonesia yang masih level 4, tinggal tersisa 3. Dan Medan masih tetap masuk yang 3 itu. Berarti belum bisa turun ya? Belum bisa. my Cuma God. hitung-hitungannya menurut Pak Bobi, menurut Pak Edi juga itu sudah mengarah ya ke sana. Dan mungkin karena itu juga karena ada sinyal-sinyal ya. Ada informasi bahwa bioskop. Oh ini soal bioskop ya. Di sejumlah Mall di Kota Medan itu akan segera buka. Oh, kabar baik ini bagi pecinta sinema ya. Tadi ada bioskop di Sun ya kalau nggak salah. Di Sun Plaza, Cinepolis. Oh, Cinepolis. Itu sedang persiapan buka. Oh, akan mungkin buka dalam ya. Seminggu ini barangkali seperti ada itu. syarat tertentu mungkin Bang? Misalnya harus vaksin atau apa gitu enggak ya? Tapi sepertinya belum ada ya ini ya. Tapi mungkin kita lihat dulu ada videonya. Oh, ada videonya. Oke. Itu tadi ya Bang, suasana Cinepolis ya. Cinepolis namanya ya. Cinepolis. Aku kayaknya belum pernah kalau di Sun. Masa? Iya, kayaknya. Sekian lama. Iya, kayaknya belum. Kayaknya belum. Di mana selama ini? Juwita tidak. Di Tamrin, di RCW gitu ya, Ring Road City Walk ada ya. Kemudian di Focal Point kan enak di sana kan. Sepi. Bukan karena sepi, tapi karena memang tidak terlalu ramai. Kita kan orang sama. Sepi, konotasi sepi ini kan kayaknya aku tuh mesum banget gitu loh. Memang kalau nonton bioskop itu ya sepi-sepi. Iya, kalau rame gitu kan, kayak saya nonton pernah saya terakhir kali itu kalau nggak salah nonton Perempuan Tanah Jahanam gitu kan, yang agak horor-horor gitu kan. Perempuan Tanah Garapan ya, bawa cangkol itu dia. Saya nonton itu Perempuan Tanah Jahanam, rame yang nonton itu kanan kiri kok bocil-bocil anak-anak SMP gitu kan. Kalau nonton kayak gitu kan. Gitu ya kan. Iya, sampai yang mukul-mukul gini dari belakang. Awak mau silap juga tangan kan? Nggak mau gitu juga, cuma udahlah, pikirkan namanya anak-anak SMP nih ya. Jadi kita nggak, kalau rame-rame tuh pusing kita. Enak tuh kan nonton tuh tenang gitu kan. Paling kalaupun kaget gitu kan. Ya walaupun awak melirik ke ujung sana ada yang bercumbu gitu kan. Ya kan? Ke ujung sana film sendiri. Iya, ada yang ayang. Baik, kita kembali ke ini. Ini ada tadi katanya reporter kita ini. Reporter kita bahwa mungkin netizen itu sudah mendapat informasi dari media sosial dan sebagainya bahwa itu akan buka. Akan buka, tanggalnya belum ada. Tapi akan ya. Sudah bersiap ya. Sudah buka dan banyak yang datang tadi. Oh, banyak yang datang. Iya, karena memang kita masih persiapan. Banyak ini anak-anak muda ini ingin, sudah tidak sabar. Iya, untuk udah lama ke hotel takut kena razia. Iya kan? Paksa cari sambil nonton film kan? Iya kan? Oke, ada reporter kita di sana tadi ikut memantau situasi di Sun Plaza dan juga di Cinepolis. Ada Angel, adik kami yang paling cantik ini. Selamat
Bang Rais. Ya, selamat sore adik kami. Kenapa kecil Kenapa sekali, kok Bang? gambarnya kecil sekali? Iya. Oh iya, silakan dilaporkan. Ya, bagaimana Jadi Angel? hari ini itu diumumkan tadi sama brand marketing Sinopolis Bang bernama Indriana. Dia menyampaikan bioskop saat ini sedang dipersiapkan dengan maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah begitu. Nah, jadi ada beberapa syarat juga untuk penonton yang mau masuk itu ada syarat wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Juga jadi nanti misalnya di aplikasi itu memberi simbol gitu Bang. Kalau warnanya hijau baru boleh menonton di dalam, tetapi kalau nanti tombolnya itu warna merah itu walaupun memang penontonnya sudah membeli tiket tidak diperbolehkan masuk. Nonton di luar pakai tiker. Di mana Angel? Nonton di luar pakai tiker kayaknya. Oh, tidak boleh. Oh ya, Ada merah. Anda nonton. Pakai layar tancap. Seperti apa? Apakah nanti ada mungkin pengembalian Iya, dana apakah refund? uangnya Apakah dikembalikan atau bagaimana? Ya, biasa kan ada refund kayak Iya. misalnya tiket pesawat. Nggak jadi, nggak bisa dia. Nggak bisa ya. Itu seperti apa Angel? Itu belum diketahui gimana kelanjutannya Teknisnya nih Bang. ya. Tapi untuk saat ini menjelang persiapan ini kan di dalam persiapan ini mereka menerapkan itu katanya nanti Bang. Dan kapasitas gitu. penonton itu hanya 50%. Oh, artinya yang boleh menonton ini yang sudah divaksin begitu ya? Tapi kalau memang ada aturan seperti itu, kenapa misalnya penjual tiket tidak menanyakan saja apakah Bapak Ibu sudah divaksin, kan begitu? Atau memang mereka udah jual aja, nanti perkara masuk nggak bisa masuk itu belakangan. Itu seperti apa? Ya, di San Plaza-nya sendiri kan tidak ada ini ya, tidak ada aturan vaksinasi kan? Apakah, Iya Bang. Itu seperti apa Angel? Kalau di Di mall Delhi, sekolah, Delhi Prok, Delhi Prok. harus yang sudah divaksin yang bisa masuk kan? Nah, kalau di San tidak, tapi khusus di Di bioskopnya bioskop? itu yang sudah divaksin ya. Iya Bang. Jadi mereka menerapkan itu sesuai dengan instruksi pemerintah juga kan Bang, harus menggunakan QR aplikasi Peduli Lindungi. Jadi di aplikasi itu nanti kan didaftarkan kode kita sudah vaksin. Jadi nanti di scan kalau nanti dia tombolnya atau simbolnya hijau baru boleh masuk ke dalam. Oke. Tapi nggak disampaikan lebih dulu di bagian tiketing ya. Misalnya kan lebih fleksibel begitu Bang. Misalnya kita mau beli tiket. Atau gini, Langsung kan? Tiketnya jangan dibayar dulu. Nggak bisa itu kalau Scan dulu merah apa? Oh, boleh. Oh gitu ya. Daripada sudah dibeli, duluan, iya. di scan merah. Maaf Bapak Pak, nonton di sini. Bapak nonton. Iya. Mengenai apanya sendiri bagaimana Angel di dalam mekanismenya? Apakah dibuat berjarak Angel bangkunya? Ada jarak bangkunya Di tanda silang gitu ya. Apakah, Iya Bang, apakah demikian? tadi itu mereka sudah mempersiapkan itu untuk satu deret itu hanya boleh diisi 3 orang Bang. Jadi ujung, orang? kanan, kiri dan tengah begitu. Oh 3 orang ya? Oh lapang dong ya? Bisa lari-lari. Bisa dong. Ya. Oke. Hanya itu saja berarti ya aturan untuk khusus di Sinemapolis ya. Kalau di bioskop lain Angel sudah monitor belum? Karena ini produser kita mungkin nanti ada waktu luang mau ngajak Angel nonton. Itu sama juga sama bioskop yang lainnya Bang, seperti XX1 dan Cinema 21. Sama juga menerapkan sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah. Gitu. Oh, berarti harus vaksin ya? Harus sudah vaksin ya? Mengenai tanggalnya sendiri bagaimana Angel? Apakah Kapan sudah gitu? ada tanggal pasti misalnya ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 14 barangkali. 14 ya. 3 hari lagi atau berapa hari lagi? Atau Apakah sudah awal ada? Oktober Ya, misalnya. apakah sudah ada ini? Ini kan baru persiapan nih. Sedang Ancang-ancang lah ya. Ancang gitu kan? Apakah sudah Kalau ada tanggal ya, pastinya? Kalau tanggal pastinya itu belum ada sih Bang, cuman mereka tadi
mengatakan dalam waktu minggu ini begitu Bang. Satu minggu ya. Sudah bisa bersiap-siap. Sudah bisa bersiap-siap ya. Tapi Angel udah vaksin ya? Sudah Bang. Oke, karena ini saya tadi dikode oleh produser. Coba pastikan gitu. Baik Angel, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Angel. Ya, Bang. Ya, itu tadi Bang laporan dari adik cantik kita ya, yang membuat hati produser kita sedikit. Cuman produser kita ini agak pemalu. Pemain minum dulu. Kayaknya Ya kan? perlu apa? Mak comblang. Mbak Comblang ya. Siapa kita suruh nanti ya? Nantilah. Ada kita nanti Tim, kita, iya. kita diskusikan ya. Iya. Nah, itu tadi netizen beberapa berita pilihan kita hari ini ya Bang. Ya. Tadi berita pertama itu menyangkut masalah premanisme yang memang nggak ada habisnya ya kan. Yang hanya ditangkap tapi polisi hanya menunggu laporan begitu ya kan. Iya, itu hal Hal yang sekarang tidak habis pikir. tidak habis pikir ya kan. Kenapa harus menunggu laporan? Padahal di depan mata itu sudah seperti itu. Sudah ada, Ayo, iya. kalau nggak bayar sana. Nah, tinggal itu, ditangkap saja ya kan. menurut beberapa warga di situ, ketika mereka tidak membayar itu mereka tidak boleh lewat. Boleh lewat dan itu harus memutar jauh. Nunggu. Itu jembatannya itu terletak di Perbatasan ya antara Kecamatan Tuntungan dengan Kutalimbaru. Kutalimbaru. Kalau tidak bisa lewat dari jembatan itu kita harus memutar lewat Jauh. Pajak Melati. Waduh, jauh sekali ya. Bisa dibayangkan jauhnya. Jauh, betul. Makanya harus ya kalau warga situ mau tak mau Bayar ya, ya kan? daripada mutar ya kan. Para mahasiswa yang ada kampusnya di sana Bayar. mereka harus membayar. Iya betul. Pergi pulang 2.000 itu Kali mau berapa? dikasih gopek. Udah Duit mendapat gopek satu- tadi ya. Heeh. Iya oke. Itu mungkin barangkali berita pertama. Yang kedua tadi soal apa tadi Bang? Ada Soal juga tadi narkoba ya. Soal narkoba. narkoba di di- kopi saset. Iya, home industry ya. industry. Kayak home industry keripik ini. Buat sendiri, bungkuskan sendiri ya kan. Dan yang uniknya memang masalah narkoba ini dia dicampur kopi begitu ya. Kopi di blender. Di blender katanya. Ekstasi ini di blender kopi, dicetak, kemudian dibungkus pakai bungkusan kopi. Wah, ini merek sendiri. merek sendiri, menarik juga. Dan dijual di Di diskotik hiburan malam katanya. di online. Online. Iya, ini semakin canggih ya BD-BD ini. Apa yang bisa dibuat pemerintah dengan apa seperti ini? Dengan apa namanya? Narkobaan ya. Narkobaan ini ya. Semakin hari semakin iya. semakin Inovatif ya. Inovatif. kehabisan Kata-kata ya. Bingung ya. kehabisan kata-kata. Mulai dari preman, Ya kan, narkoba ya kan. Aku membayangkan narkoba itu Dijual. kopi saset. Iya. Saya dibuka masuk gini kan. Kaju diminum ya kan. Baru tangting Tanting ya kan. iya. Kemudian tadi juga setelah narkoba ada informasi yang mendadak soal mobil terbakar. Ada dua tadi yang mendadak Iya. tapi satu tadi Kebetulan reporter di tadi di sport ya. Penembakan ya. Dan Perampok yang ditembak mati katanya ya. pajak Simpang Limun. satu ditembak mati, 3 ditangkap. Iya. Tapi belum ada satupun Pejabat kepolisian ya polisi kan yang memberikan informasi begitu. Tapi sering seperti ini. Sering memang gitu. Ditunggu dulu. Biar apa? Biar besok itu kesannya wah gitu. Harus dirilis. Iya. Karena mungkin anggapannya begini, Bang. Kami udah jadi penyebabnya. capek-capek. Kami kan pengen tampil juga. Iya dong, pegang barbut gitu kan. Apalagi ini apalagi ini kan ada senjatanya gitu kan. Seperti yang apa tadi ya? Apa namanya? Ekstasi tadi. Iya. Penangkapan Pengungkapan sudah lama gitu. Tapi biar nampak keren lah. Apalagi ini ada laras panjang. Oh iya dong. Ini tembak mati kan. Kira-kira yang laras panjang itu
Siapa tuh? Orang sipil katanya, Orang Bang. Sipil. Kok bisa pakai laras panjang? Nah, ini yang perlu jawaban lengkapnya ini. Besok katanya mau dirilis, Bang. Ya. Makanya kita tunggulah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Senjata laras panjang. Apakah itu mainan gitu ya? Iya. Ya kan? Tapi Mainan kok tajam bisa nembak ya? Mainan kok bisa nembak dengan Nembak. parkir? Iya, betul. Iya kan? Iya. Nggak mungkin, itu pasti Nggak. peluru tajam tuh. Ini nggak mungkin nih. Bapak curi apa? Mek katanya. Apa? Bapak menghina? Tidak. Diangkat semua. Bebek, Pak. Itu Iya ya. apa itu disabilitas? Enggak, itu maksudnya gitu. Ada ceritanya begitu, saya nonton di YouTube kemarin. gitu ya? Iya. Di ceritanya itu tentang kerasnya hidup di dalam penjara begitu. Dia ditangkap, digebuki kan. Jadi dia nggak menghina. Apa kamu bilang? Mencuri kau apa melakukan? Tidak, Pak, katanya. Diangkatnya curi bebek, Pak. Oh, bebek. Oh, berarti bukan ini, tapi karena Karena lembab-lembab. iya, dipukuli. dipukuli. Itu memang kalau masuk ke dalam tahanan. Kan kalau dalam tahanan itu kalau kasusnya nggak ngeri. Ngeri, nggak ya. kabur, habis, Babak belur, kan? Bang. Disuruh Jadi masih- kipas angin. jadi kipas angin. Heeh. Oh, apa kasusmu? Kan? Cabul. Cabul. Oh, Selesai. Selesai. Ini balsam ya, Pak. Di tengah ini baju kopi pasti. Kipas. Jadi kipas. Ini balsam. Iya. Kepalanya itu masih balsam orang itu. Itu tengah Ngeri. malam tuh menjerit. Pek lecet. Ya itu tadi ya, kemudian juga ada mobil terbakar terus Yang cukup unik tadi. unik mobil ya. terbakar ya. Itu dimodifikasi. Kasih bisa. Ada jerigen ya, 10 Di dalam jerigen ya. 10, ketika di Nozzle-nya dimasukkan. dari tangki itu Itu masuknya langsung- tidak ke tangki tapi ke dirigen. Jerigen. Nah, itu bisa 200 liter ya. 200 liter masih jalan. Jalan, iya. Kok bisa akhirnya terbakar. Tapi kita belum tahu apa yang menyebabkan itu terbakar. Ya kalau ada oknum SPBU bermain ya ditangkap aja ya kan. Tangkap saja. Tangkap saja gitu ya kan. Ya, di- Karena ini kayaknya udah langganan kan. Makanya. Jaga langganan ya kan. Jaga. Iya, jaga langganan. Udah kulebihkanlah sedikitnya. Kan gitu biasa. Orang Indonesia kan gitu kan. Iyalah. Mau ngurus KTP oh kesana. Ada tuh. Kan Kejadian yang apa? ngadu sama Yang Pak ngadu Bobs kan. sama Pak Bobs. Itu Cepet kurasa. ipul katanya. Cepet ipul. Cepet ipul. Wah, itu Denyut telurnya. turun telur. Pulangkan ya Pak katanya kan. Kan kalau Sekarang di warga Indonesia itu kan agak berani. agak berani, iyalah udah mulai. Karena melihat pimpinan Iya. kami, mungkin Pak Bob entah ngomong apa. bilang, Nyambung warga. Pak kami Bapak bilang gratis. Ah, ah. Kami dikutip. cepet limpul. Berapa? Cepet ipul. Ada yang cepet ipul. katakan. Rusak kawan. Berkeringat. Mana sih? Apa? Mana lurahnya sini? Sini. lurah, katakan. Demam lah. Bapak tahu ini katakan. Enggak tahu. Ilmu lama. Datang warga, Pak, kami udah kelapa. Mungkin dalam hati lurah. Tai lah. Warga-warga ini semua nih nggak bisa dikasih bahan. Iya. Demam lah pokoknya semua ya. Suruh ganti. Suruh ganti. Saya nggak tahu, tapi belum ya. Nanti coba. Ya kita ini hari sama Senin reporter kan? kita ya. Selasa Harusnya ini. harusnya Senin kan? Harusnya semalam. Semalam udah selesai Iya, kan? Kemarin dia bilang Pak Bob kan. Mm. Saya nggak mau tahu hari Senin itu harus dibarikan. Iya. Hitung-hitung kalau pukul rata aja 100.000 Kali kali 40 karena udah 40 orang yang melapor 4 juta. dalam lah. Selesai lah ya kan gamblingnya ya kan? Belum lagi uang apa ya? Uang UMKM. Iyalah. Cair kan? Capek lah Pak Kepling, makanya jadi Kepling ya. Iya. Zaman sekarang nih jadi Kepling nggak usah pungli-pungli ya kan, kerja yang baik-baik aja ya kan. Nggak pala minta ini itu ya kan. Ya tapi kalau ada yang ikhlas apa itu beda cerita ya kan. Kalau jangan pula nanti jadi modus. Kau bilang aja ya kau ikhlas ya. Banyak juga kadang Banyak Kepling, juga ya? Kepling gitu kan banyak juga. Oh, ikhlas, Nggak, Pak. ikhlas yang dipaksakan. Iya, saya nggak minta kok Pak katanya. Dia yang maksa saya. Itu kayak gini ya. Iya, enggak, dari ditarik. Banyak gitu kan. Nah, itu ya jadi maunya jadi pejabat itu ya
apalah, bertindak ikhlas lah, nggak usah maksa-maksa ya kan. Iya. Yang jujur-jujur aja ya kan. Tapi ya jangan kayak gitu tadi kan. Udah jangan. Tapi tangan di Iya. Aduh. Tak kira Mbak. Itu tadi ya. Kemudian yang terakhir tadi soal bioskop. Rencananya bioskop akan buka Ya, kata reporter kita tadi dalam 1 minggu. minggu ini ya. 1 minggu ini Akan buka kembali. dengan pembatasan yang sangat Dan ketat ya. yang khusus di Sun Plaza itu bioskopnya hanya boleh yang sudah vaksin gitu. Yang kalau belum vaksin nanti maaf Pak Bu, Ibu nonton di luar saja. Kami sediakan tiket. Iya. Iya. Udah kan nonton layar tancap zaman dulu ya kan. Iya kan Bang? Di lapangan terbuka gitu kan. Film Romai Rama. Aku lucu bayanginnya Sama memang. film Hongkong. Hongkong. Aku dulu waktu kecil dulu kan, remaja lah nggak kecil kali. Kalau udah seperti itu kan, kawan nonton nih rame-rame ini kan Ke lapangan bioskop. Ini bioskop lah itu kan. Pas balik itu ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh apa? Tahu apa pertanyaan? Apa pertanyaan Bang? Ada seknya. Iya. Kalau anak sekarang kayaknya enggak. Enggak. Kenapa? Karena yang seperti ini gampang diperoleh. Gampang, Dimana-mana iya. ada, ya kan? Kalau dulu Di susah, Twitter ya kan? ada, di TikTok Iya, ada, di betul. Instagram ada. Kalau dulu agak susah. Kami yang terbaik. Iya. Makanya kalau ada kawan nonton di Iya. bioskop, tanya itu. Kau pernah nonton ya? Iya. Iya. Ada Ada saya. Oke. Anak-anak zaman dulu kali ya. Baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak buat netizen penonton Tribun Medan yang senantiasa menonton tayangan Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Barangkali nanti kita bisa ketemu lagi di hari Kamis ya. Kamis nanti itu kita jumpa lagi karena besok itu ada mami-mami rumpi ya, mami-mami rumpi. Ya, dibilang orang Iya, tapi nggak apa-apa. Menghibur. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Medan.